Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Di konten yang spesial ini kita bakalan kasih tahu 10 sepatu basket terbaik sepanjang masa versi Head Shoes Indonesia dan Naksir Sneakers. Tunggu dulu. Tulis dulu dong listnya di sini. Oke, kita tulis dulu nih. Oke, di urutan ke-10 ada Air Jordan 13. Kenapa? Simple aja, karena ini adalah sepatu basket pertama saya yang saya beli susah payah waktu SD. Susah payahnya tuh ngerengek sih sebenarnya dulu, dan itu kayak semuanya dipakai pada saat main basket, main bola, dan mungkin kalau sampai ada olahraga lain bakalan pakai sepatu itu. Jadi berkesan banget. Di urutan ke-10 ada Air Jordan 13. Di urutan ke-10 kalau versi Naksir Sneakers ada sepatu Nike Hyperdunk 2013. Kalau tadi versi Mas Biondi karena ngerengek-rengek, ini versi gue karena dibeliin sama pacar nih. Pertama kali dapet sepatu basket yang dibeliin sama pacar tuh ini. Dan gue suka sama teknologinya, cakep banget, pakai implementasi lunar lawn di bagian bawah, feel-nya ringan, dan sepatu basket modelan Hyperdunk kayak gini tuh tinggi. Terus kalau di tali atasnya, itu kalau kenceng banget bisa ngerasain di heel-nya tuh ada sensasi yang lumayan unik dan beda sama sepatu basket biasanya. Lanjut di nomor 9, ada juga Air Jordan 13. Emang suka banget sih sama sepatu ini. Build-nya itu stabilnya bukan main. Ya, base-nya di bagian bawah lebar banget di depan sama di belakangnya. Dan udah pakai teknologi zoom yang enak banget. Badak juga sepatunya tuh, bisa dipakai tempur tuh, emang bener. Nah, sekarang giliran kita ngomongin yang di urutan ke-9. Ada yang 9 juga, Kobe 9. Kenapa Kobe 9 sampai sekarang masih ada dan kayak emang dari dulu tuh pas gitu di kaki, dia tuh empuk. Terus ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau saya pribadi sih sukanya yang pendek ya, karena lebih enak buat lari-larian. Kalau yang big man tuh biasanya bilang kalau yang tinggi enak juga buat ankle mereka. Jadi menurut saya saat ini banyak nih kan, gampang dapetnya. Jadi coba aja salah satu sepatu terbaik dari rekomendasi kami di Kobe 9. Enak yang 9 sih bener. Nomor 8 ada LeBron 15 versi yang low. Nah, sepatu ini tuh gimana ya, tampilannya keren. Dan biasanya tuh ngeliat sepatu LeBron James kelihatan berat banget, badak banget. Tapi kalau ngeliat yang 15 terutama yang low tuh kayaknya cantik dia. Terus banyak pilihan warnanya. Terus juga kalau misalnya dipakai orang yang mengandalkan speed, kayak misalnya saya ini yang kecil gini, itu juga nggak ada masalah, beda sama yang kayak 18, 19 apalagi. Nah itu makanya LeBron 15 low salah satu yang terbaik. Kalau versi saya ada sepatu KD 14. Gak tahu kenapa sih masih terngiang-ngiang sama sepatu tersebut ya sampai sekarang. Padahal kalau dipikir-pikir strapnya nggak yang guna-guna banget, tapi secara cushioning, teknologi zoom strobe di sepatu itu emang ngangenin sih, enak gitu. Dan juga dari sisi material meskipun feel-nya nggak yang gimana-gimana juga, tapi waktu dipakai itu berasa movable dan bisa memeluk di kaki, enak feel-nya. Sekarang di nomor ke-7 versi kami ada sepatu Curry 9 yang colorway-nya unik banget. Waktu itu kolaborasi sama yang ada burung, ada itu apa ya namanya ya? Ingat gak namanya? Kobe Curry 9 itu yang Sesame Street gitu ya? Sesame Street, bener banget. Collab sama Sesame Street, colorway-nya unik-unik dan teknologi flow di bagian bawah itu juga mantep banget. Feel-nya responsif, nge-grip banget di kondisi lapangan indoor yang bersih terutama. Dan build-nya juga minimalis jadi enak buat dipakai. Nomor ke-7 versi Head Shoes Indonesia ada Nike PG 1. Nah ini kayak sepatunya tampilannya keren banget. Terus dipakainya juga enak, empuk. Terus dia banyak pilihan warnanya. Waktu itu juga pas rilis ya. Harganya nggak mahal banget gitu kan. Setuju. Terjangkau, jadi kayak udah banyak yang suka. Setuju juga sama yang saya tanya-tanya itu oke. Dan sayangnya sekarang PG udah nggak sama Nike lagi dan feel
PG1 itu kayak nggak tergantikan nggak sih? Benar. Sekarang di urutan ke-6 ada pilihan kami Nike KD12. Kenapa? Karena itu sepatunya enak banget, empuk, enteng. Terus juga kayaknya nggak ngaruh gitu dipakai mau big man, mau kayaknya sepatu all around gitu ya. Dan ya sama, saya juga sering banget nanyain ke orang-orang, ternyata memang oke ya. Masalahnya ya biasanya KD itu kan sepatunya ramping. Iya itu. Jadi nggak semua orang cocok, terutama yang kakinya lebar. Tapi semuanya tuh setujunya bilang itu sepatu yang empuk dan juga enak. Jadi KD 12. Nah kalau versi kami nih dari Naksir Sneakers ada sepatu Asics Gelburst 25. Itu sepatu bisa dipakai tempur outdoor dan kaget juga waktu pertama kali nyobain karena fiturnya itu komplit. Tractionnya mantep, terus di bagian bawah ada teknologi torsional plate-nya juga yang bikin sepatunya tuh berasa responsif. Heel to toe transitionnya asik dan fitnya terutama di bagian heel lock dan sepatunya tuh mantep banget. Udah mulai susah nentuinnya, tapi di nomor 5 ini jatuh ke sepatu Nike Kobe 6. Ini salah satu sepatu yang gimana ya, sampai sekarang aja bahkan masih jadi salah satu sepatu yang paling banyak dipakai sama pemain NBA. Jadi masih masif banget dan emang sepatu itu enaknya bukan main sih guys. Teknologinya pakai zoom turbo di bagian depan dan ternyata buat kalian penasaran juga sisik-sisik di bagian uppernya itu ternyata juga punya fungsi buat ngasih fitur support supaya materialnya itu lebih nge-sculpt di kaki gitu. Nah sekarang giliran kami untuk nomor 5. Nomor 5-nya pilihan saya adalah Jordan Luka 1. Mantap. Sepatunya tuh unik banget, enak, terus dia nggak terlalu empuk, terus dia pas datang ke Indonesia tuh kayak bikin gempar gitu. Lukanya udah menarik, orangnya dari Eropa, terus dia tiba-tiba datang, kok sepatunya bisa dijual di atas harga retail ya? Iya. Biasanya kan Kobe Bryant doang yang bisa jual kayak gitu ya. Tapi Luka Doncic awal rilis itu yang nomor 1 emang gokil banget, sempat kayak bikin hype baru gitu. Luka juga masih sering pakai sepatunya kan sampai sekarang. Iya, sayangnya yang keempat, yang ketiga tuh nggak ngikutin sejarahnya yang satu, nggak sesukses yang pertama dan ya itu tadi, itu berkesan banget. Bahkan kalau masih ada sampai sekarang dan kualitasnya masih terjaga, itu pakai aja di lapangan, pasti bakalan banyak yang liatin juga kok. Di posisi keempat kayaknya nggak afdol nih kalau nggak ngomongin brand yang lagi berkembang kayak Li-Ning. Jadi ada yang berkesan banget, Li-Ning Way of Weight 10. Jadi Wow 10 itu kayak saya udah nyobain yang tinggi, terus yang pendek itu kayak wah ini sepatu yang oke banget nih. Jadi buat saya yang sudah 35 plus nih ya, kebetulan butuh cushioning, itu tuh empuknya dapet, terus dia bouncy-nya dapet. Jadi mantap banget. Terus juga teknologi sama bahannya dan yang paling penting adalah warnanya itu banyak banget. Sampai sekarang bahkan masih tetap dirilis. Banyak yang masih nyariin dirilis, ya. Iya. Banyak yang nyariin. Jadi kayak Way of Weight 10 itu ya salah satu yang paling berkesan. Makanya saya masukin di 10 sepatu terbaik. Nah kebetulan banget nih kalau saya belum pernah nyobain seri Way of Weight 10. Tapi emang banyak orang yang bilang seri Way of Weight 10 tuh enak banget. Makanya di list ini Way of Weight 10 gak ada kebetulan. Tapi di nomor 4 ya kita bakal kasih sepatu Jordan 34. Sepatu yang pada masanya jadi sepatu Jordan teringan yang pernah dirilis dengan teknologi unlock zoom di bagian depan. Ada bolong-bolongnya gitu di tengah. Kalau nggak salah teknologinya apa flat plate ya kalau nggak salah ya, flat plate. Terus di bagian belakang juga ada teknologi zoomnya. Itu sepatu enak banget dan Eclipse plate. Eclipse plate. Iya, bener banget. Itu enak banget plate. ya emang. Ya, Parah. itu dulu saya pernah jual sepatunya, tapi nyesel. Akhirnya sampai sekarang beli lagi dan masih ada nih sampai sekarang sepatunya karena emang jadi salah satu sepatu yang berkesan banget. Iya, kenapa nggak ada ya di sini? Itu. Di urutan nomor 3, ini sepatu bukan main ya, ada sepatu Nike GT Cut pertama. Ya mau nggak mau kalau kalian tahu sepatu GT Cut pertama awalnya itu punya harga resell yang tinggi banget. Dikarenakan itu emang jadi salah satu sepatu yang gua ngerasa Nike niat banget sih emang rilisnya ya, secara teknologi dan materialnya juga bagus
gitu Mas menurutku. Bagus. Talinya juga dipegang tuh hand feel-nya bisa beda gitu kalau. Iya, kenapa ya susah dikembangin lagi ya untuk yang lebih baik sekarang ya. Yang kedua mulai beda, yang ketiga lebih beda lagi. Yang ketiga cushionnya oke lah, tapi secara materialnya tuh nggak sebagus yang semewah yang pertama ya. Iya. Kayak ada downgrade gitu ya. Yang pertama enak banget, meskipun feel-nya kadang agak berat di bawah, tapi pas dipakai sih mantap sih. Jadi card pertama. Selanjutnya di urutan ketiga ada Nike Kobe 5, terutama yang Protro. Aduh. Nah, ini Kobe 5 Protro ini yang menurut saya paling cocok nih sama kaki saya. Jadi ada yang 4, ada yang 6, dan ada yang 9 yang paling sering saya pakai. Tapi nggak tahu kenapa yang 5 ini kayak paling pas gitu. Terus ada warna-warnanya keren-keren kan. Iya. Kamu kan hobi banget nih. Iya. The best sepatu basket terbaik secara fitting tuh Kobe 5 sih. Nah ya 4 sebenarnya cocok karena kaki lebar. Tapi kayak 5 tuh lebih lengkap, lebih ngunci, terus kayak lebih versatile aja gitu ya. Dan 6 aku kurang suka jadi aku juga nih. Gak apa-apa ya. Dan 6 memang bagus juga, tapi ada masalah di sizing, kayaknya agak bahan atasnya bikin sakit. Oke. Nah, jadi 5, makanya saya masukin di urutan ketiga. Sebenarnya kalau di kita pengen masukin Kobe banyak banget, tapi ntar listnya jadi semua Kobe gitu ya. 10 sepatu Kobe terbaik Kobe lagi gitu. Nah, tapi di urutan kedua ini, kalau tadi head shoes ada sepatu Kobe 5, di kita ada sepatu Nike Kobe 4. Ini jujur aja jadi sepatu Kobe yang meskipun yang 5 emang enak, yang 6 juga enak, yang 9 itu juga enak, tapi 4 tuh entah kenapa paling berkesan sih. Belakangnya tuh kayak tebel gitu loh paddingnya Mas. Betul. Ya, belakangnya tebel, terus feel-nya tuh nggak sependek yang 5 dan 6, agak lebih nge-wrap dikit gitu. Sama agak itu tadi saya bilang, lebih lebar. Lebih lebar ya? Iya, nggak tahu kenapa ya. Ada yang setuju juga nggak? Bisa dikomen juga nih ya. Jadi kalau menurut kami sih 4 kayak lebih lebar. Iya, oke. Ya, jadi emang salah satu sepatu yang enak banget Kobe 4. Terus dulu juga jadi sepatu pertamanya Kobe yang pakai desain low cut itu dan booming pada masanya. Dipakai itu dia juara final, ya nge-boom lah sepatunya. Duh, udah runner up aja nih. Runner up. Jadi runner up versi Head Shoes Indonesia dari yang selama ini kita coba. Saya masih suka banget sama Adidas James Harden yang ketiga. Gak tau kenapa, kayak itu tuh penerapan sepatu basket yang paling pas gitu. Kunciannya dapet, boostnya kayak terbaik banget di situ. Terus juga pada saat itu James Harden masih gila banget. Masih gila, masih jago. Masih, ya sekarang jago, cuman dia mainnya lebih eksplosif parah ya. Dan saya suka banget pakai itu. Sayangnya kalau beli sekarang kayaknya udah tidak memungkinkan ya. Iya. Semoga kalau nanti ke depannya ada Adidas ingin bikin yang pro retronya gitu, mendingan James Harden yang ketiga. Oke, runner up Head Shoes Indonesia, James Harden yang ketiga. Nah, langsung aja ya, juaranya versi Head Shoes Indonesia adalah Air Jordan 11. Wah. Nah, jadi ini kayak sepatu terbaik sepanjang masa, sepatu terbaik yang menurut saya paling cocok ataupun kayak long lasting gitu. Sampai sekarang juga masih oke banget dipakai. Mau yang pendek ataupun yang tinggi, itu mau di on court, mau di off court pasti jadi pusat perhatian. Warna-warnanya juga elegan. Walaupun kayaknya banyak performance shoes lebih baik saat ini, tapi kayak Air Jordan 11 tuh tak tergantikan gitu. Betul. Kalau nggak suka sepatu yang agak tinggi, tinggal beli yang pendek. Kalau pengen yang lebih OG, beli aja yang tinggi. Iya. Ada alasan kenapa Air Jordan 11 itu saya masukin di nomor 1, karena selain sejarahnya tentu kualitas dan tampilan, serta yang tadi saya bilang adalah desainnya tidak lekang oleh waktu. Agak tertampar sebenarnya Air Jordan 11 gak ada di list ini. Karena banyak orang yang tanya, kalau cuma bisa pilih satu sepatu dari semua sekian banyak sepatu,
saya selalu jawab Air Jordan 11 sih. Tapi malah nggak Tapi dia ada di sini. Emang agak tricky Emang nih ada sama di sini. 10 ya. Apalagi Iya. Billy sama saya juga sering review, pasti tentunya lebih dari ini yang kita tahu yang Iya. enak. Iya. Jadi pas disuruh 10 nih sama Andre, Susah banget untuk milih disuruh 10. milih nih sama dia nih. Susah nih, langsung kita dikasih dadakan. Iya. Oke. Dan kalau di kita nih nomor 1 juaranya ada sepatu Li-Ning Gamma. Oh iya lupa. Li-Ning Gamma. Jadi sepatu ini rasanya kayak refinement aja sih dari kebanyakan sepatu yang udah enak, DNA-nya tuh kayak Bener. diambil dijadiin satu. Muncullah sepatu Li-Ning Gamma ini dari modelan kayak GT Cut pertama, terus kayak modelan-modelan sepatunya Kobe, beberapa DNA yang bagus itu diambil dan jadilah sepatu yang emang ringan banget. Ada platnya juga sangat-sangat berasa, tractionnya gokil, gripnya di dalam juga enak, pakai sistem drop in insole juga gitu. Dan feel-nya emang sangat-sangat mantap sebagai sebuah sepatu basket buat kalian yang demen sama sepatu-sepatu basket yang tipenya minimalis. Cuman masalahnya satu nih Bill, dapetinnya Susah, mahal, harganya mahal itu. Masalahnya Iya, jadi- itu doang sih. Jadi cuman bisa diceritain dulu ya, Iya. kalau misalnya budgetnya belum sampai ke Gamma. Waduh sayang banget nih, Gamma ini emang salah satu yang 4 jutaan paling lebih ya oke. kayaknya. Ya 4 mungkin juta. kalau karena kan itu nggak masuk sini. Iya, kan nggak ya. masuk sini. Ya jadi begitulah. Nah jadi itu tadi 10 sepatu basket terbaik versi Natsir Sneakers. Dan Headshot Indonesia Semoga aja next kita bakalan bikin part 2 Di Semarang. akhir tahun. di Semarang. Semarang ya? Iya di Semarang. Gimana? Berangkat Semarang? Seru nih, kayaknya kita bikin part 2 di akhir tahun ataupun awal tahun juga gak masalah. Awal tahun juga gak masalah. Oke, see you. Kalau Anda suka video ini jangan lupa klik like dan juga komen. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.